Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, digugat oleh warganya sendiri, teman-teman. Baru berapa hari menjabat ya kan, sudah digugat aja sama warganya. Dan tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Warga Jakarta ini mengatakan bahwa Rano Karno belagu, baru jadi wagub sudah belagu. Nah, selain itu ada juga video dari Ganjar Pranowo, capres gagal kita, yang sedikit mengkritik efisiensi anggaran dari Pak Prabowo, yang berujung dipermalukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yakni Bung Hasan Nasbi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ran, sorry ya, lu temen gue, tapi kok jadi brengsek kayak gini lu? Waduh. Ini tempat publik lu. Wow. Apa-apaan lu kayak gini? Hah? Lu baru jadi wagub udah belagu kayak gini lu? Baru jadi wagub. Jika luang, saya selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak saya ke stasiun MRT Lebak Bulus sebelum dia berangkat kerja. Seringkali tempat untuk menurunkan penumpang yang disediakan di stasiun MRT itu posisinya kosong. Karena kebanyakan atau sebagian daripada penumpang-penumpang MRT turun di sisi jalan yang sebetulnya tidak dibolehkan. Saya tahu petugas yang ada di sana kewalahan sehingga mereka tidak bisa menghela secara sempurna. Banyak atau masih banyak kendaraan-kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang berhenti di sana. Saya membiasakan diri untuk tertib, walaupun macet, saya tetap antri agar bisa masuk ke area perhentian dan menurunkan penumpang, sehingga anak saya bisa lebih mudah untuk jalan. Pagi tadi, sangat disayangkan, Rano Karno, teman lama saya tahu persis dia sejak saya masih kerja di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini, yang hari ini menjadi wakil gubernur DKI Jakarta atau Kota Jakarta, bersama rombongannya menghentikan atau memarkirkan kendaraannya di area menurunkan penumpang yang ada di depan gereja di seberang stasiun MRT Lebak Bulus. Di sana ada dua area sebetulnya untuk menurunkan penumpang. Satu lagi yang berada di depan Point Square, yang relatif sebetulnya kosong karena memang jaraknya cukup jauh untuk berjalan kaki menuju ke stasiun MRT, walaupun sudah disediakan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Rano tinggal tidak jauh dari tempat kediaman saya. Jika dia juga merupakan pengguna MRT, tentunya dia tahu bahwa hal tersebut amat sangat mengganggu masyarakat pengguna yang lain. Seandainya pun dia tidak atau jarang menggunakan MRT, sudah sepatutnya dia tahu bahwa itu bukanlah tempat memarkirkan kendaraan. Bisa jadi Rano Karno berkilah bahwa dia tidak tahu anak buahnya yang tadi satu rombongan beriring-iringan dengan dia menuju stasiun MRT itu memarkirkan kendaraannya di sana. Oleh karena itu, hal ini perlu agar dia mengingatkan seluruh anak buahnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang justru mereka yang semestinya menjaga dan menjalankan. Dia tidak perlu berombongan segitu banyak untuk datang ke MRT sana, atau kalaupun dia datang berombongan banyak, setelah turun suruh jalan kendaraan itu. Kenapa harus parkir di situ? MRT itu dioperasikan dengan menggunakan pajak masyarakat, termasuk untuk membayar gaji kalian dan operasional kalian. Tidak sepatutnya kalian berlaku semena-mena seperti itu, seolah-olah kalian adalah rajanya. Tidak ada sesuatu yang urgent. Saya yakin itu tidak ada sesuatu yang urgent. Sehingga kendaraan rombongan yang mengiringi Rano Karno tadi pagi harus berhenti di sana. Saya akan bercerita banyak tentang MRT ini, karena saya terlibat jauh sebelum dia dibangun. Bahkan saya memahami betul sejarah daripada pembangunan MRT itu. Dan satu hal yang paling sulit ketika kita melakukan sesuatu yang baik, seperti menyediakan angkutan umum massal MRT ini, itu adalah mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari pemimpinnya. Saya kira klarifikasi ini cukup untuk menjelaskan kepada Rano mengapa saya sangat kesal tadi pagi. Waduh, teman-teman. Kesal banget sepertinya warga Jakarta ini ya. Kalau di video awal tadi ya sepertinya beliau memang marah-marah gitu mengguna MRT, tapi ya mobil-mobil pejabat ini seenaknya aja parkir di situ ya kan, dan menghalangi jalan.
Nih Rano Karno baru jadi wagub udah begitu ya kan. Tapi kenapa nih Mas Ganjar nih? Ada apa ini? Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Waduh. Kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Waduh. Mas Ganjar. Saya cuma mau nanya sama Mas Ganjar ya. Selama 10 tahun partai Anda berkuasa sejak 2014 sampai 2024, 2023 lah mungkin ya. Dan juga Mas Ganjar juga menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Ya, kok nggak ada peningkatan gitu dari sisi ya pendapatan masyarakat, kemiskinan dan segala macam. Kok tidak ada perubahan gitu? Apa yang Anda lakukan selama ini Mas Ganjar? Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Betul. Nah, dalam belanja APBN kita, Presiden menemukan, karena beliau memeriksa detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan beliau sambil bercanda bilang, beliau memeriksanya sampai satuan 9 gitu. Jadi sangat detail sekali. Jadi ditemukan banyak sekali memang lemak-lemak dalam belanja APBN kita. Ceritanya gampangnya beginilah, teman-teman media, masyarakat pasti sangat familiar. Kalau di akhir tahun, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember tuh hotel-hotel penuh semua. Betul. Kegiatan banyak sekali, event-event banyak sekali yang kalau ditanya, banyak acara ya, lagi ngabisin anggaran gitu. Betul. Nginap di tempat ini ya, iya lagi ngabisin anggaran. Lagi ada acara ini ya, ini acara ngabisin anggaran. Nah, iya betul teman-teman. Saya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hasan Hasbi. Jadi saya pernah nanya ke teman saya, salah satu teman saya yang PNS. Nah waktu itu dia lagi di Jakarta. Nah, dia PNS daerah, dia lagi di Jakarta, ada pelatihan apa-apa gitu katanya kan, di ballroom di sebuah hotel di Jakarta yang beberapa pegawai dari daerah itu dikirim ke Jakarta semua teman-teman dan nginap di hotel. Pas saya tanya ini kegiatan apa, katanya ya buat ngabisin anggaran gitu. Inilah yang mau dipangkas Pak Prabowo teman-teman. Ini kan sebenarnya dalam kepala kita sudah ada selama ini. Ngabisin anggaran ini sebenarnya kan tidak terukur impact-nya buat masyarakat. Produktivitasnya buat negara kita juga tidak ada ukurannya. Nah, hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Ada yang bilang Prabowo makhluk berkaki 4. Saya baca itu juga. Ya, Prabowo. Iya Pak, kemarin yang aksi itu. Betul. Ada begitu. Ya ini kan disinformation kan. Nah, ini saya mau menanggapi ya. Saya baca netizen. Makan gratis. Kita perlu bukan hanya makan gratis. Kita tidak perlu makanan gratis. Ada yang bilang. Kita perlu pekerjaan. Kita perlu pendidikan gratis. Maaf ya. Ini Presiden Prabowo bukan hanya makanan gratis, perumahan akan menciptakan pekerjaan. Ya, makanan gratis juga, saya sudah buktikan kan. Dari 30.000 ini dapur 1,5 juta pegawai. Tapi ini juga mendukung pengusaha-pengusaha menengah dan kecil. Ini juga menumbuhkan pekerjaan. Ya, perumahan. Kita sudah hitung, 2 juta rumah di desa itu akan menciptakan 4-5 juta pekerjaan baru setiap tahun tetap. 4-5 juta pekerjaan baru yang saat ini tidak ada.
Ya, pekerja-pekerja ini jangan nanti perlu makanan kan. Mereka nanti akan beli makanan dari mana? Dari warung-warung, dari mak-mak, dari pedagang-pedagang kecil. Ini juga menumbuhkan growth. Ya. Terus Pak Prabowo mau kembangkan pendidikan, maka ada seorang wakil menteri, ya Stella Christie yang diambil dari luar negeri China. untuk merancang dan melaksanakan program untuk pendidikan tinggi. Ya. So ini it's not one or the other, it's everything. Ya. So saya kira waktu itu mahasiswa itu terpancing dengan disinformation Pak Cete. Disinformasi ya. Beasiswa akan dikurangi. DFK. Prabowo, ada yang bilang Prabowo makhluk berkaki 4. Saya baca itu juga. Ya, Prabowo berkaki 4. Ada begitu. Ya ini kan disinformation kan, disinformation. So saya kira Pak optimis Pak. Optimis. Kita Makasih harus Pak. optimis. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Hasim. Waduh, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Dan sangat menarik bagaimana warga Jakarta tadi meluapkan kekesalannya, meluapkan emosinya kepada wakil gubernur mereka yang baru, Rano Karno, yang semena-mena di jalan, semena-mena parkir rombongannya dan segala macam. Dan mungkin ya ini sebuah masukan dan kritik ya. Semoga Bung Rano berbesar hati menerima dan juga ya evaluasi lah kalau ada iring-iringannya gitu, jangan sampai mengganggu masyarakat. Dan tadi sudah jelas apa yang digugat oleh beliau, yang digugat oleh adab dari Rano Karno. Dan menarik tadi bagaimana kritik dari Mas Ganjar terkait dengan efisiensi anggaran. Ya, efisiensi anggaran ini kalau saya pikir dengan mendengarkan penjelasan dari Bung Hasan Asbi, ya tidak sesuai dengan apa yang Mas Ganjar omongkan gitu. Tidak ada yang menyusahkan rakyat kecil. Bansos, perlinsos tetap ada. Bantuan pendidikan masih ada, nggak dikurangi sama sekali. Bantuan-bantuan yang langsung kepada masyarakat, subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat tidak ada yang dikurangi. Jadi apa yang membuat masyarakat susah dari efisiensi anggaran ini? Justru terbalik Mas Ganjar. Yang dibuat susah dari efisiensi ini adalah birokrat-birokrat yang selama ini suka nyuri duit dari pemerintah. Suka ngabisin anggaran demi kesenangannya saja. Contoh, tadi sudah dijelaskan oleh Bung Hasan Asbi. Kegiatan di ballroom seluruh daerah memenuhi Jakarta. PNS-PNS yang datang ke Jakarta melakukan kegiatan, ya kenapa nggak di provinsi aja gitu ngelakuinnya? Kenapa harus di Jakarta gitu? Yang dari Sulawesi, dari mana-mana ya teman-teman. Nah, belum lagi yang suka minta nota kosong. Nah, ini yang permainan-permainan seperti ini nih yang diberantas oleh Pak Prabowo. Nah, jadi pertanyaannya yang mana sebenarnya yang mengganggu masyarakat kecil? Jadi efisiensi ini ya untuk mengurangi lemak. Lemak ini kan jahat, teman-teman. Jadi harus dikurangi. Anggaran ATK, sekarang kan sudah era digital. Bisa kali anggaran ATK-nya sudah dikurangi. Jangan anggaran ATK-nya ya bengkak sekali gitu. Ya mau beli apa gitu sampai 90 triliun. Waduh, luar biasa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Tapi jangan lupa tadi kata siapa pesan dari Bung Hashim, Pak Hashim, terkait dengan MBG, terkait dengan rumah, terkait dengan ya beliau mungkin sempat kesal juga ya ketika Pak Prabowo dikatai dengan hewan berkaki 4 teman-teman. Tapi ya itulah, sebagai saudara ya siapa yang gak kesal teman-teman. Ya semoga hal-hal seperti ini tidak terulang. Semoga mahasiswa-mahasiswa ini demo ya sesuai dengan apa tuntutannya gitu. Jangan ngata-ngatain presiden sesuai dengan emosinya. Ya mungkin ini murid Rocky Gerung ya kan. Semoga bukan murid Rocky Gerung teman-teman. Tapi ya kalau mahasiswa pasti kiblatnya Rocky Gerung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.